ASEAN Visiting Scholar yang saat ini menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran 2 Desember 2024. Nah, saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi host dan juga moderator Anda untuk sesi di siang atau sore hari ini. Nah, untuk sesi kedua, sesi informasi program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar kali ini, kami memiliki format yang berbeda, di mana nanti Anda akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan secara lebih dekat bersama alumni di dalam breakout room yang akan kami buka. Jadi Anda bisa berkomunikasi, bertanya lebih lanjut tentang pengalaman para alumni, mengisi formulir aplikasi, atau misalkan pengalaman mereka selama di Amerika Serikat. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimanakah pengalaman mereka dan juga tips mereka untuk Anda yang saat ini dalam proses finalisasi project statement untuk melamar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Section atau bagian pertama dari acara ini, yaitu sesi informasi dan juga tanya-jawab administratif, kami akan dan sedang live stream ke akun Facebook page Aminef Fulbright Indonesia. Namun setelah sesi pertama, kami akan tutup sesi tersebut dan mengakhiri Facebook page live-nya, dan setelah itu kami akan mulai untuk sesi di dalam breakout room. Oleh karena itu, apabila Anda saat ini menyaksikan acara melalui siaran langsung di Facebook page live di akun Aminef Fulbright Indonesia, boleh sekali silakan bergabung bersama kami di Zoom meeting ini, sehingga nanti Anda juga bisa berkesempatan berinteraksi dengan alumni di dalam breakout room-nya. Oke, langsung saja kami akan mulai acara ini dengan memutarkan video, yaitu berisi pendapat dari para alumni dari Indonesia maupun Amerika Serikat tentang program beasiswa Fulbright dan bagaimana program tersebut bermakna dan bermanfaat bagi mereka. Berikut ini video yang kami akan siarkan dari akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Selamat menyimak dan selamat mengambil inspirasi dari video tersebut. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright
is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously, the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance. Whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Itu tadi video yang kami bagikan dari akun YouTube kami. Nah, selanjutnya bagaimanakah rekan-rekan yang hadir di acara ini menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya? Berikut ini adalah informasi mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar yang akan kami sampaikan. Nah, program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar adalah program penelitian yang sifatnya ilmiah dan profesional tentang isu-isu prioritas dalam hubungan Amerika Serikat dan ASEAN. Jadi, topik penelitian itu mencakup regional ASEAN dan atau implikasi yang jelas untuk kawasan ASEAN. Adapun cakupan kegiatannya meliputi penelitian, kuliah tamu, seminar atau konferensi, mengikuti pertemuan di Washington DC menjelang akhir program, dan tujuannya adalah untuk bisa memperdalam keterlibatan antar masyarakat, memperkuat hubungan dengan 10 negara anggota ASEAN, serta menekankan pentingnya peran kawasan ASEAN terhadap kancah global. Program ini ditawarkan sejak tahun 2012 kepada warga negara di kawasan ASEAN, dan alumni program ini di Indonesia ada 15 orang, alumni se-ASEAN ada 150 orang. Periode penelitiannya itu dimulai pada bulan Januari hingga bulan Maret 2026, dan penelitiannya itu harus diselesaikan selambatnya 31 Mei.
Fasilitas programnya apa saja kah? Selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan memberikan dukungan atau bantuan berupa tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku. Misalnya, Anda melamar program ini, lalu setelah itu Anda akan diundang untuk menghadiri proses wawancara beasiswanya, maka kami akan memberikan komponen-komponen tiga hal ini sehingga Anda bisa hadir di dalam seleksi wawancaranya. Lalu bagaimanakah saat mengikuti program di Amerika Serikat? Kami akan memberikan biaya hidup antara $2.710 hingga $3.145 per bulan, tergantung di mana Anda akan tinggal. Kami juga akan memberikan tunjangan profesional dan biaya menetap atau settling in sebelum Anda terbang ke Amerika Serikat sebesar $1.250. Kami akan memberikan tiket pesawat pulang pergi penerbangan internasional 1 kali, jadi dari Indonesia ke Amerika Serikat, dan juga nanti setelah program pulang kembali ke Indonesia. Ini juga mencakup tiket domestik, misalkan Anda berasal dari Makassar, atau misalkan berasal dari Ambon, maka tiket dari Ambon ke Jakarta, dan nanti setelah program pulang lagi ke Ambon, kami juga akan tanggung. Kami juga akan memberikan asuransi kesehatan sejak hari pertama Anda sampai di Amerika Serikat. Kami juga memberikan biaya laboratorium dan penelitian hingga $3.000 bila hal tersebut diperlukan. Lalu bagaimanakah kriteria utama dari penelitian ini? Yaitu harus mencerminkan prioritas Sekretariat ASEAN dan misi Amerika Serikat untuk ASEAN, dapat juga mencerminkan prioritas dan relevansinya bagi Indonesia. Proyek penelitian yang dilakukan memiliki cakupan regional dan atau implikasinya itu jelas bagi seluruh ASEAN. Jadi untuk bidang riset itu bisa berupa sebagai berikut. Integrasi ekonomi regional, keamanan dan kebijakan kecerdasan buatan, carbon market atau pasar karbon, perluasan kerjasama maritim, dan lain-lain sebagainya. Informasi ini lebih lengkapnya nanti bisa ditemukan di laman Aminef. Nah, untuk ketentuan siapa sajakah yang bisa melamar adalah sebagai berikut. Merupakan warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia selama proses pencalonan dan juga seleksi, memiliki prestasi ilmiah atau profesional yang signifikan, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai, dengan catatan di sini, skor kemampuan bahasa Inggris itu tidak diperlukan, namun kemampuan bahasa Inggris ini harus terrefleksikan ke dalam formulir aplikasi yang nantinya Anda isi, lalu setelah itu terrefleksikan juga di dalam saksi wawancara yang akan dilakukan. Program ini dapat dilamar oleh mereka yang merupakan dosen, peneliti atau staf di lembaga pemerintahan dan kementerian, serta profesional di lembaga think tank dan LSM yang berfokus pada isu Amerika Serikat ASEAN. Dan yang poin terakhir adalah kembali ke Indonesia setelah penelitian selesai. Yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut. Sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat pada saat formulir aplikasi saat ini dibuka, telah menerima beasiswa Fulbright dalam 5 tahun terakhir, menerima visa Amerika Serikat tipe J1 kategori profesor atau peneliti dalam 2 tahun terakhir, dan nanti informasi selengkapnya dan informasi lainnya bisa ditemukan di laman Aminef. Berikut ini adalah informasi terkait persyaratan khusus, cara mendaftar, dan juga tenggat waktunya. Persyaratan mendaftarnya adalah dengan mengisi formulir aplikasi daring dan setelah itu menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu bibliografi maksimal 3 halaman, esai project statement 3-5 halaman, 3 surat rekomendasi, transkrip akademis dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya, fotokopi kartu identitas yang masih berlaku, bisa gunakan KTP, SIM atau paspor, dan CV dalam bahasa Inggris maksimal 6 halaman. Jadi, untuk program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, itu surat undangan dari institusi di Amerika Serikat atau Letter of Invitation tidak diwajibkan, namun menjadi preferensi. Oleh karena itu, silakan Anda melamar apabila Anda
setidaknya sudah mengidentifikasi kira-kira untuk program ini Anda ingin berafiliasi dengan institusi mana di Amerika Serikat. Lalu nanti proses mendapatkan letter of invitation bisa dilakukan kemudian setelah Anda memasuki tahapan setelah seleksi wawancara. Cara mendaftarnya adalah dengan mengisi formulir aplikasi daring yang terdapat di laman Aminef. Ini adalah tautan Bitly yang mengarahkan Anda kepada informasi program ini di laman Aminef. Atau apabila saat ini Anda bisa mengakses gawai Anda, bisa memindai kode QR, silakan pindai kode QR yang ada tampak di layar Anda saat ini. Silakan mengisi aplikasi daring. Dimulai dengan cara membuat akun, mengisikan email, dan juga password. Kalau belum memiliki akun, silakan klik register. Setelah itu, silakan isi data awal, lalu klik bagian register. Nanti Anda akan bisa mengakses bagaimanakah aplikasi daring yang ada. Dan setelah itu Anda klik yang bagian Fulbright Visiting Scholar. Nanti Anda akan menemui dua tabel. Klik yang Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Nah, setelah itu Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Silakan diklik per bagian yang ditetapkan, yang ada di sini, diisi dengan lengkap dan jujur. Apabila Anda ingin mendapatkan panduan tentang pengisian formulir aplikasi, silakan klik download guide yang ada di sini. Guide atau panduan dibuat dalam bahasa Indonesia. Kami harap ini bisa membantu Anda untuk lebih mengerti proses dan juga apa saja bagian-bagian yang ada dalam formulir aplikasi. Berikut ini adalah catatannya berkaitan dengan formulir aplikasi daring. Silakan simpan dan perbarui formulir aplikasi serta dokumen pendukungnya hingga tenggat batas waktu yang ditetapkan, yaitu 2 Desember. Setelah klik submit, aplikasi daring tersebut tidak dapat diubah atau diedit. Kami sangat menyarankan Anda untuk mengirimkan aplikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan untuk menghindari potensi gangguan internet, dan juga perlu diantisipasi bahwa formulir aplikasi ini juga diakses oleh banyak aplikan lainnya. Oke, ya, berkaitan dengan panduan untuk mengisi formulir aplikasi daring, silakan klik file PDF-nya. Nanti Anda akan mendapati file PDF. Ini adalah tampilan cover dari file PDF tersebut. Tenggat waktu pendaftaran adalah 2 Desember. Kami harap ini memberikan Anda waktu yang cukup, yaitu kurang lebih 4 minggu dari sekarang, untuk bisa menyelesaikan formulir aplikasi Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Untuk mengakses informasi terkini, silakan masuk ke laman Aminef dan juga social media platform yang kami miliki. Ada Facebook, ada X atau Twitter, dan juga ada Instagram. Apabila ada pertanyaan, boleh menghubungi tim kami di pesan WhatsApp dan juga alamat email yang tertera di layar Anda. Kami akan respon pada hari dan jam kerja, kecuali libur kalender Indonesia dan Amerika. Berikut ini kami tampilkan beberapa alumni program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Yang pertama ada Dr. Michelle Limenta, yang merupakan Fulbright US ASEAN Visiting Scholar tahun 2023. Ia mengatakan bahwa program beasiswa ini telah membuka pintu baginya untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Georgetown Law di Amerika Serikat. Dukungan finansial dan sumber daya yang diberikan oleh Fulbright sangat berarti bagi pengembangan diri, dan kesempatan ini juga memungkinkannya untuk memperluas jaringan pertemanan dan profesional, termasuk dengan sesama penerima beasiswa dari ASEAN. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk memahami budaya Amerika lebih dalam. Terima kasih, Fulbright. Nah, berikutnya ada juga Dr. Siti Hadijah yang merupakan alumni program ini pada tahun 2019. Ia menyampaikan bahwa terpilih sebagai Fulbright US ASEAN Visiting Scholar itu tidak hanya memberikan wawasan dan pengalaman yang berkaitan dengan layanan kemahasiswaan di perguruan tinggi di Amerika Serikat, tapi juga menambah jejaring profesional dan personal dengan sesama scholars dari negara-negara se-ASEAN, serta juga dengan institusi tuan rumah tempat dia melakukan riset, serta masyarakat tempat dia tinggal.
Wawasan, pengalaman, dan jejaring ini tentunya menunjang karir sebagai dosen dan pengelola pendidikan, memberikan manfaat bagi institusi maupun masyarakat, serta menambah kesiapan dalam melaksanakan studi lanjut dan memperoleh beasiswa S3. Oleh karena itu, menurut Dr. Siti Hadijah, program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini layak diikuti bagi Anda yang ingin mengembangkan diri. Nah, sedikit informasi tentang Fulbright dan juga Aminef. Program Fulbright merupakan program pertukaran pendidikan internasional pemuka dari pemerintah Amerika Serikat yang ditawarkan sejak tahun 1946. Tujuannya untuk meningkatkan saling pengertian dan mendukung hubungan antara warga Amerika dan warga dari berbagai negara lainnya. Program ini membuka kesempatan bagi mahasiswa, dosen, seniman, guru, dan kaum profesional yang berprestasi dari berbagai latar belakang. Program Fulbright di Indonesia sendiri sudah ditawarkan sejak tahun 1952 dan ada lebih dari 4.600 orang alumni asal Indonesia yang ke Amerika Serikat dan orang Amerika yang datang ke Indonesia. Penerima beasiswa Fulbright melaksanakan berbagai kegiatan studi, penelitian, mengajar, pengayaan profesionalisme, dan lain sebagainya, sekaligus mendukung visi dan misi dan juga mendekatkan hubungan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Kalau Aminef sendiri adalah Yayasan Pengelola Beasiswa Fulbright. Kami berdiri pada tahun 1992 dan merupakan yayasan nirlaba dui bangsa hasil kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Fulbright US ASEAN Visiting Scholar adalah satu dari total 9 program beasiswa Fulbright yang kami kelola, di mana 9 program Fulbright ini termasuk diantaranya 2 inisiatif yang dimulai sejak tahun 2024, yaitu Fulbright Kennedy Center Fellowship dan Fulbright National Archive Heritage Science Fellowship. Selain beasiswa Fulbright, kami juga mengelola 2 fellowship lainnya, yaitu Community College Initiative dan Global Undergraduate Exchange Program. Demikian informasi tentang program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Kami harap sesi informasi ini bisa mengantarkan Anda untuk meraih kesempatan riset tentang Amerika Serikat dan hubungannya dengan ASEAN di Amerika Serikat. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, dan untuk selanjutnya kami akan persilakan Anda untuk sesi tanya-jawab. Silakan gunakan fitur raise hand seperti ini, sehingga kami bisa mempersilakan Anda menyampaikan pertanyaan Anda. Oke, baik. Silakan kepada rekan-rekan, dan kami juga mengucapkan kepada Anda semua yang baru bergabung bersama kami di acara ini. Oke, nah sambil menunggu rekan-rekan yang akan menggunakan fitur raise hand, apabila hal tersebut tidak memungkinkan, boleh silakan ketikkan pertanyaan Anda di kolom chat di Zoom meeting ini. Nah, sambil menunggu, saya akan membagikan layar saya berisi laman Aminef, di mana Anda bisa mengetahui informasi mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Berikut ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui tentang program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, klik yang bagian ini, Grants for Indonesians, lalu klik yang Programs, lalu klik yang Fellowships, dan setelah itu Fulbright Visiting Scholar. Nah, di sini Anda akan mendapati informasi yang telah kami sampaikan di sesi paparan sebelumnya. Untuk formulir aplikasi daring, nanti tautannya bisa didapatkan di bagian bawah deskripsi program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Silakan klik tautan ini. Oke, sekali lagi tenggat waktu pendaftaran adalah 2 Desember 2024. Dan apabila Anda ingin mengetahui siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar sebelumnya, informasi tersebut dapat ditemukan di laman Aminef di bagian Grantees and Alumni, lalu klik yang Current Grantees, lalu klik yang bendera Indonesia. Setelah itu, klik yang tombol Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Di sini Anda akan mendapati informasi siapa sajakah mereka yang pernah menerima program ini. Kami memiliki data hingga tahun 2016,
karena pada tahun tersebut laman kami mengakomodir untuk bagian ini. Silakan Anda menyimak page atau halaman yang nantinya Anda bisa akses. Setelah itu Anda bisa mengetahui profil-profil dari mereka yang pernah mendapatkan program beasiswa ini. Kami contohkan Dr. Michelle Limenta yang tadi kami tampilkan di testimonial. Dari sini kalau Anda klik datanya, Anda bisa melihat bahwa Dr. Michelle Limenta itu memiliki topik research berjudul Paving the Way Towards the Inclusion of Trade and Sustainable Development Sections in ASEAN's Future Free Trade Agreements. Nah, ini adalah informasi yang kami tayangkan supaya bisa menginspirasi rekan-rekan yang ingin melamar program. Ya, baik. Untuk Anda yang ingin mengetahui di mana sajakah kami bisa temukan di media sosial, nanti silakan masuk ke Facebook, lalu X, YouTube, dan juga Flickr dan Instagram. Oke, semoga informasi tersebut membantu. Berikutnya, kami akan mempersilakan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Anda gunakan fitur Raise Hand apabila Anda memiliki pertanyaan tentang program ini. Oke. Apabila masih belum ada pertanyaan, maka kami akan langsung saja ya mulai untuk assignment breakout room-nya. Ya, oleh karena itu, kami akan bagi Anda ke dalam 4 breakout room, di mana Anda akan bertemu dengan satu orang alumni yang bertindak sebagai narasumber di dalam breakout room yang ada. Dan setelah itu, Anda bisa berinteraksi dengan yang bersangkutan. Silakan Anda bertanya lebih lanjut mengenai tips pengalaman dan juga tips menuliskan project statement. Sekali lagi, untuk sesi dalam breakout room akan berjalan dan dilangsungkan dengan alumni yang bertindak sebagai narasumber, dan di dalam sesi tersebut nanti tidak akan direkam sehingga Anda bisa lebih leluasa untuk berinteraksi dengan para narasumber kami. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah bergabung di acara ini, yaitu mereka yang merupakan alumni Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Ada Dr. Selvi Sinaga, Tiagita Silka Hapsari, Bapak Fatur Rahman, dan juga Bapak Andre Payatnya. Dengan demikian, maka kami perlu akhiri dulu untuk Anda yang saat ini bergabung bersama kami di siaran langsung Facebook page Aminef Fulbright Indonesia. Apabila Anda ingin bergabung bersama kami di dalam breakout room, boleh silakan menyusul masuk ke Zoom meeting, yang mana tautannya bisa Anda temukan di Facebook page story atau Instagram story akun Aminef Fulbright Indonesia. Dan rekaman acara ini nantinya juga bisa Anda dapatkan di akun YouTube Aminef dan juga akun Facebook Aminef Fulbright Indonesia. Dan dengan demikian saya tutup dan juga ucapkan sampai jumpa kepada Anda yang mengikuti acara ini melalui Facebook page Aminef Fulbright Indonesia.